Selamat datang di podcast Waskitalk. Transformasi Waskita Dari kita untuk kita for better Waskita. Semangat pagi, insan kita dan teman kita. Balik lagi di podcast Waskitalk, segmen Ini Talk Kita. Balik lagi bareng aku Fahri dan saya Betari Skar Ayu dan senang sekali ya bisa kembali lagi nemenin Fahri di sini. Dan kali ini di episode yang berbeda sebenarnya, Iya. kita akan membahas salah satu pilar penting yang ada di transformasi Waskita. Nah, kita akan membahas mengenai penerapan framework 4N. Nah, kira-kira 4N itu apa aja sih, Fahri? 4N, wah menarik nih. Iya. 4N itu seingatku adalah New Owner, New Owner, New Area, New Area, New Strategic Partner, Strategic Partner, and dan New Segment. Oke, kayaknya kita masih newbie ya terkait Iya. 4N sendiri. Dan kita penasaran sudah hadir Bapak Arviko Herdianto Wibowo selaku Wakil Kepala Divisi Bisnis Strategi dan Pemasaran PT Waskita Karya Persero Tbk. Halo Pak Arviko. Selamat pagi Bapak. Terima kasih Mas. sudah meluangkan waktunya Bapak untuk gabung di podcast Waskitalk, Iya. segmen Ini Talk Kita Pak. Pak, kita ini udah kepo banget Pak, karena istilah 4N ini mungkin belum familiar ya Mbak ya. Iya. Iya, baru Dan- banget ya Pak ya itu ya. Iya. Baru banget, dan saya cari-cari juga di internet, 4N mungkin belum mengcover atau belum ada gitu Pak. Boleh dijelaskan nggak Pak, apa itu 4N dan mungkin filosofinya Pak terkait 4N ini, apakah mengarah atau membawa Waskita ke arah transformasi yang lebih barukah atau seperti apa? Monggo Pak. Oke, mungkin saya langsung jawab aja ya. 4N itu adalah sebenarnya konsep ya, konsep dari pemasaran. Karena memang Waskita ya, kita kan bicara bisnis konstruksi ya. Ya. Bisnis konstruksi itu sebenarnya cukup luas ya, pasarnya cukup banyak ya kan. Nah, kita itu kan Waskita sekarang kita balik ke core bisnis ya. Itu arahan dari pemegang saham atau arahan dari Danantara bahwa Waskita ya, salah satu BUMN karya itu harus kembali ke core bisnisnya. Core bisnis kita apa? Ya, bisnis konstruksi. Kita sebagai kontraktor. Nah, di sini yang mau saya jelaskan, nah, bisnis konstruksi itu persaingannya cukup banyak ya. Persaingannya cukup sengit ya. Kita butuh new market, ya kan? New marketnya ya salah satunya adalah konsep 4N tersebut. Nah, 4N itu apa, ya kan? Ya mungkin tadi udah disebutkan Masnya ya. Pertama adalah new segment, new owner, new strategic partner, dan new area. Nah, semua itu sebenarnya jadi satu ya, 4N itu. Nah, kenapa kita harus 4N? Nah, tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya adalah untuk ya keberlanjutan bisnisnya dari Waskita itu sendiri. Mungkin itu sih konsepnya. Pak Viko tadi sudah dijelaskan ya Pak ya terkait 4N sendiri filosofinya seperti apa ya Fahri ya. Dan berbicara tentang new owner Pak, maaf new owner, tentunya ini akan membawa pandangan kita terhadap strategi baru pada perusahaan pastinya ya Pak. Dan bagaimana sih dengan menyasar owner-owner yang baru dapat mempengaruhi arah bisnis dari Waskita dan budaya kerja yang ada di Waskita Karya sendiri ke depannya Pak. Gunanya new owner itu kita mencari new owner ya supaya kita bisa mendapatkan market dari owner lain. Nah, yang akan kita sasar ya ke depan itu diantaranya ya sesuai dengan kemampuan kita. Pertama ya mungkin para pengembang besar ya. Pengembang itu ya mereka akan membangun properti ya kan. Kita coba akan masuk kembali ya kan, karena ceruk market itu cukup besar ya kan. Ceruk market itu cukup besar. Nah, makanya kita akan masuk ke situ lagi. Terus yang kedua yaitu kementerian di luar Kementerian PU. Ya kan, seperti Kementerian Perhubungan, Kemendikdasmen, Kemendikti ya. Terus juga pemerintah ya banyak lah, mungkin SDM dan lain-lain ya, yang sesuai dengan pasar yang bisa kita ambil. Karena apa? Arah kebijakan pemerintah sekarang udah berbeda. Kalau tahun 2014 sampai 2024 kan mereka fokusnya ke infrastruktur ya, dan driven by government. Nah, sekarang itu kemarin dari Kementerian Keuangan ya Pak Purbaya, kita sudah akan meninggalkan driven by government. Jadi
Sekarang mungkin semua akan diserahkan ke mekanisme pasar atau swasta. Karena driven by government ternyata hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5%. Nah, yang diharapkan pemerintah itu kan di atas itu, Di atas itu, mungkin 5 betul. sampai 8. Nah, maka dari itu sekarang mungkin proyek-proyek pemerintah tidak akan terlalu banyak, tapi banyaknya proyek swasta. Nah, itu juga salah satu contoh kita untuk harus menyasar new owner, ya kan, new owner. Nah, Oke. terus yang terakhir ya biasalah BUMN, BUMD, ya kan. Terus proyek-proyek mungkin di luar APBN, APBD, terus swasta ya. Iya. Kita harus masuk ke situ karena marketnya akan besar, ya kan. Saya penasaran dengan adanya Waskita masuk ke segmen newcomer ini, apakah ada tantangan tersendiri, Pak, dari Bapak sendiri? Ya tantangan pasti ya, pasti namanya kita masuk ke new market, semua butuh pengorbanan, ya kan, semua butuh pengorbanan. Mungkin ya kita kan tahu semua market itu ada barrier to entry-nya, ya kan. Ke depan ya tadi yang saya bilang, semua itu kan akan dibalikan ke mekanisme pasar, ya kan. Ya kita harus bisa adaptasi, gitu kan. Adaptasinya ya banyak ya, Iya. tadi melalui operational excellence ya. Ya mungkin kita harus kaji struktur harga kita seperti apa, ya kan. Bagaimana kita bersaing dengan kontraktor-kontraktor swasta, karena di pasar swasta itu kebanyakan adalah kontraktor swasta, ya kan. Pasar yang sudah kita tinggalkan mungkin 10 sampai 15 tahun lalu, sekarang sudah banyak pemain-pemain atau pesaing-pesaing kita yang jauh lebih kompetitif dari kita. Oke, nah ini yang saya menarik Pak. Yang menjadi highlight saya adalah gimana sih dari sisi Waskita itu menentukan owner Pak. Apakah dari jangka waktu atau sistem kerjasama. Nah menurut Pak Arviko itu seperti apa Pak? Mungkin berdasarkan kerjasama itu lebih dari 3 tahun kah? Atau di atas 3 tahun? Jadi di sini kita bicara tentang 4N ya, new Iya, owner ya. new owner. New owner itu kalau di definisi kita itu yang kita sudah lebih dari 3 tahun ya, 3 tahun tidak mendapatkan order dari mereka, tidak mendapatkan kontrak dari mereka, itu kita sudah anggap itu new owner. Karena apa? Ya pasti persaingan dunia konstruksi kan sangat ketat ya. Begitu kita sudah 3 tahun tidak masuk ke situ, ya pasti udah banyak pesaing, banyak kontraktor lain yang sudah mengambil pasar kita ya. Makanya kita anggap itu sebagai new owner ya, kalau sudah lebih dari 3 tahun. Nah, new owner kita itu ya tadi yang saya jelaskan, kita akan menyasar pasar swasta, ya kan, terus pasar energi terbarukan, hilirisasi ya banyak, tapi terutama yang sesuai dengan kapabilitas Waskita, entah itu dari sisi teknis, sisi keuangan, ya kan, dan juga mungkin sisi resiko. Mungkin itu sih. Nah, menarik itu Pak. Yang menjadi highlight saya juga adalah ketika industri konstruksi ini semakin kompetitif Pak, dengan adanya persaingan yang semakin ketat, tentu lingkungan semakin dinamis dan kita harus berinovasi untuk memenangkan persaingan itu. Dan tentu juga tercipta peluang-peluang baru kan Pak. Nah, menurut Bapak melihat bagaimana Waskita ini membaca peluang dari kondisi pasar yang ada saat ini, terus segmen pasar baru apa yang kira-kira akan menjadi fokus pengembangan dengan adanya resource di Waskita saat ini Pak? Oke, jadi gini ya, kalau kita bicara target market ya, pasti kita akan bicara tentang arah kebijakan pemerintah ke depan. Karena saya bilang tadi, walaupun kita mengincar 4N, Waskita adalah mitra utama pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, ya kan. Nah, bukan tidak mungkin juga di pasar pemerintah itu ada 4N, karena saat ini arah kebijakan pemerintah sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ya. Nah, kita bisa lihat dari RPJPN, terus RPJMN-nya pemerintah, ya. Kan program pemerintah itu ada macam-macam ya, ada yang jangka panjang, jangka pendek. Jangka panjang itu 20 tahun, atau RJPN, RPJPN. Nah, kalau 5 tahun itu adalah RPJMN. Nah, kita bisa lihat di situ ya. Kalau
RPJPN dan RPJMN, nah kita 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 coba analisa ya ke pasarnya. Pemerintah kan sekarang fokusnya itu adalah di ketahanan pangan, pendidikan, dan juga hilirisasi, ya kan. Nah, kita nggak usah jauh-jauh dari situ. Biasanya pemerintah fokusnya akan ke situ. Disitulah ceruk pasar yang akan kita ambil, ya kan. Nah, tapi ingat, ya kan, ya kita juga punya kemampuan, ya kan. Mungkin di sektor pertama ya, sektor industri hilirisasi itu marketnya sangat luas. Jadi mungkin per tahun itu ratusan triliun ya. Tapi di situ kita mungkin kapabilitas kita tidak terlalu tinggi ya di situ ya. Karena kita adalah fokusnya memang kita general kontraktor ya. Jadi fokus kita cuma di bangunan-bangunan sipil ya kan, ya sesuai dengan kapabilitas kita. Nah, mungkin kita bisa ambil di situ di hilirisasi itu ada market yang berhubungan dengan yang bisa kita ambil ya. Contohnya ya pembangunan sipilnya, penyiapan lahan. Ya. Terus kedua ya tadi sektor swasta ya. Swasta itu kan ya paling banyak ya sektor residensial, komersial ya, hunian, apartemen dan macam-macam lah. Ya itu adalah memang spesialisasi kita. Nah cuman tantangannya di situ adalah pesaingnya sudah terlalu banyak. Ya kita bagaimana menawarkan menawarkan kita masuk ke situ dengan harga yang cukup kompetitif, ya kan. Nah, mungkin kalau kita harus bersaing dengan swasta cukup berat, ya. Maka ada yang harus kita tawarkan ya sebagai nilai lebih, ya, untuk waskita bisa masuk ke sana, ya. Ya, jadi ya mungkin kita akan ambil ke sektor residensial dan komersial, tapi untuk pasar-pasar yang premium, ya kan. Karena ya kita tahu sendiri waskita itu ya kita sudah standarnya itu kita sudah mengerjakan proyek standar paling tinggi ya, seperti Bank Indonesia kalau di ini. Terus apartemen dan hotel dimiliki asing ya, seperti coba itu di Senayan itu semua gedung ya yang ada di Jalan Raya Senayan itu hampir semuanya waskita, dan bahkan dulu sekarang kantornya Danantara itu juga waskita. Ya, yang dulu Plaza Mandiri, terus juga yang ikonik adalah BNI Tower, ya kan. Nah, itu dulu mungkin tahun 90-an, 2000-an itu nggak ada lah proyek ikonik gedung itu yang bukan waskita di Jakarta. Nah, kita mau kembalikan itu lagi, ya kan. Kita mau kembalikan itu lagi. Nah, kita akan menyasar pasar-pasar premium. Nah, seperti itu. Karena kalau kita bicara pasar-pasar yang normal ya, pasar-pasar yang itu ya kita akan sulit lah menyaingi harga dari swasta ya. Nah, itu tantangan utamanya ya kan. Kita akan jual quality, akan jual pengalaman ya kan, supaya owner, kita akan menjual kenyamanan lah bagi owner. Jadi kalau owner sudah milih waskita ya, itu sudah jaminan. Ya, jaminannya apa ya? Mereka pasti akan tidur nyenyak ya. Jadi mereka nggak akan sibuk masalah kualitas ya kan. Yang kedua, ya proyek yang dikerjakan waskita tuh nggak ada yang nggak selesai. Semuanya hampir 99% itu selesai. Waskita dari tahun udah 65 tahun sudah mengerjakan lebih dari 2000 proyek. Ya jadi ya kita patut bangga Pak ya. Iya. Sebagai insan kita. Iya, kita harus bangga ya. Ya. Jadi gedung-gedung ikonik di Jakarta tuh dulu yang ngerjakan waskita. Bendungan-bendungan terbesar di Indonesia itu dulu yang ngerjakan waskita. Mulai dari Bendungan Asahan, Bendungan Sutami, Ragnamo, hampir semua yang bendungan besar waskita ya kan. Nah itu jadi modal utama kita ya kan. Kita punya pengalaman yang luar biasa. Nggak cuma itu, bahkan di luar negeri ya kan. Ya, mungkin kalau yang belum tahu ya, kita tahun 2014 itu kita sudah mengerjakan maktab di Masjidil Haram. Ya. Itu kita satu-satunya kontraktor Indonesia yang pernah mengerjakan, bahkan kontraktor ASEAN ya, yang pernah mengerjakan bangunan ya yang ada di dalam Masjidil Haram. Ya, itu hanya waskita ya, makanya kita harus proud to be waskita.
proud to be waskita noted Pak. Ya, jadi Heeh. itu. Terus yang lain adalah mungkin sektor energi, ya kita baru coba masuki ya, mungkin kita butuh persiapan ya. Sebelumnya kita sudah bisa masuk ke sektor itu, ke PLN, ESDM ya. Mungkin tiga itulah yang akan menjadi fokusnya market Untuk waskita ke depan. 5 tahun ke depan ya Pak ya, Ya, pastinya ya. ya. Nah ini pertanyaannya agak meluas ya Pak ya. Ekspansi ke area baru itu pasti kita bukan hal yang mudah ya Pak ya, butuh keberanian yang khusus, terus perencanaannya kan itu pasti betul-betul matang ya dari A sampai Z. Terus juga komitmen terhadap keberlanjutannya itu pasti juga harus ada ya Pak. Ya. Nah, area baru seperti apa sih Pak yang saat ini menjadi fokus utama perusahaan, dan apakah ini akan menyasar ke pasar internasional, dan bagaimana juga langkah-langkah dari Waskita Karya untuk memastikan adanya keberlanjutan tersebut Pak? Oke, jadi gini ya, memasuki new area itu kan salah satu dari 4N ya. Iya. New area itu salah satu dari 4N, dan itu yang memang beberapa tahun ini coba kita kembangkan, ya kan, dengan memaksimalkan peran kantor cabang. Nah, di Indonesia ini kita punya 4 kantor cabang ya. Pertama ada di Sumatera ya, cabang Sumatera itu posisinya ada di Medan. Terus cabang Jawa ya posisinya ada di Surabaya. Terus cabang Bali Nusra itu posisinya Bali dan Nusa Tenggara itu ada di Bali. Yang terakhir ada itu yang di Indonesia ada di cabang Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Jadi itu posisinya ada di Kalimantan Timur. Ya, dan selain itu kita juga punya beberapa kantor perwakilan ya. Itu ada di Sumsel, Palembang, terus ada di Sulawesi Selatan ya. Terus ya di Jakarta pasti ya kan. Itu semuanya untuk mengeksplor pasar yang ada di daerah tersebut. Nah, kalau di luar negeri kita punya 2 cabang. Pertama di Timor Leste ya, karena kita masih eksis di Timor Leste untuk beberapa proyek ya. Terus satu lagi kita ada yang cukup jauh, itu di Timur Tengah ya, tepatnya di Arab Saudi. Oh, di Arab Saudi. Ya. Kenapa kita masih buka cabang di Arab Saudi? Karena pasar di sana sangat besar. Pasar di sana sangat besar, dan satu-satunya kontraktor karya yang memiliki lisensi untuk mengerjakan proyek di sana cuma Waskita. Only Waskita aja Pak berarti. Only Waskita. Dan kita iya, kita sudah dari tahun 2008 eksis di sana. Ya, 2008 kita udah ngerjakan mungkin lebih dari 10 proyek di sana ya, yang ikonik juga. Mungkin yang paling dekat kita akan memiliki satu proyek lagi di Arab Saudi ya. Itu sebagai permulaan ya. Kita akan bermitra dengan pemerintah kita, Kementerian PU, untuk membangun sekolah Indonesia di Arab Saudi. Ya. Sekolah Indonesia di Arab Saudi loh. Ya. Oke. Ya, kita harap dari situ Keren. kita bisa berlanjut ya kan. Iya. Ya, bisa berlanjut ya kan? Jadi ya terus terang kita membutuhkan talent-talent yang bagus ya. Nah, talent-talent yang berkapasitas global ya untuk bisa mengerjakan proyek-proyek di sana. Jadi Waskita itu potensinya masih sangat besar ke depan ya. Mungkin itu ya kalau untuk pasar global ya. Semoga dengan adanya peluang itu Pak di luar negeri itu membuka peluang-peluang baru nih di Waskita, dan terus juga menambah portofolio kita di luar negeri Pak ya. Pasti. Memang ya salah satu tujuan kita itu ya. Kemarin kita sudah cukup eksis di pasar Timor Leste, bahkan kita sudah mendapatkan di 2023 itu kontrak ya cukup besar. Itu kita mengerjakan Bandara Nicolau Lobato yang di Timor Leste ya. Itu adalah salah satu proyek besar ya, yang bisa kita menangkan di Timor Leste ya. Kita harap sih kita bisa eksis di sana ya kan. Nah, makanya kita sudah eksis di Timles ya. Kita akan coba eksis lagi di Timur Tengah ya. Ya mungkin untuk 5 tahun ke depan kita fokus di 2 negara itu karena potensi marketnya cukup besar selain di Indonesia. Iya, betul. Karena tentu
untuk menjadi pemain besar ya, Iya. Fahri ya, kita tentu juga harus berkolaborasi. Karena sekarang ini eranya kolaborasi, Pak ya, Iya betul iya. ya. Dengan menggandeng mungkin mitra strategis itu tentu menjadi kunci penting, Pak, untuk Iya. membangun kekuatan. Terlebih juga dalam industri konstruksi itu dilihat juga portofolionya, Pak ya. Nah, pertanyaan saya, Pak, prinsip utama waskita nih, Pak, dalam memilih mitra strategis itu seperti apa dan bagaimana dengan mitra strategis tersebut memperkuat posisi waskita dalam menghadapi persaingan nih di dunia konstruksi, terlebih kan konstruksi persaingannya cukup berat, Iya. Pak ya. Di masa yang akan datang itu bagaimana mitra strategis ini mendukung mungkin strength point-nya dari waskita itu, Pak. Oke. Jadi mitra strategis atau strategic partner kan juga bagian dari 4N ya. Iya. Bagian dari 4N untuk kita mendapatkan new market, ya kan? New market. Nah, strategic partner itu sangat penting ya, karena itu tadi kita itu memiliki kapabilitas tapi terbatas. Dunia konstruksi itu luas ya, tapi kapabilitas kita, addressable market kita itu terbatas. Nah, untuk bisa explore ke new market, nah itu kita salah satunya kita butuh mitra strategis, ya kan? Mitra strategis itu bisa untuk mendukung ya kita memasuki suatu pasar baru ya, market development kita mungkin bisa menggandeng ya, atau kita bisa misalnya kita masuk ke pasar oil and gas, ya kan? Atau pasar tadi hilirisasi ya. Itu kan pasarnya sangat besar, tapi kapabilitas kita di sana masih kurang. Nah, mungkin kita bisa berkolaborasi ya. Kita mencari mitra strategis, pemain eksis di sana ya, yang bisa saling melengkapi, ya kan? Karena dalam satu pekerjaan, dalam satu project, biasanya project hilirisasi itu nilainya besar dan scope of work-nya itu sangat banyak. Nah, mungkin kita bisa berkolaborasi ya dengan perusahaan-perusahaan yang memang eksis di sana ya, seperti JGE itu dari Jepang. Mereka spesialisasinya adalah di EPC-nya. Nah, kita mungkin caranya masuknya kita bisa menjadi subkonnya ya untuk pekerjaan civil work-nya supaya paling enggak kita bisa masuk ke pasar itu dulu ya. Kalau kita sudah bisa masuk ke market itu ya dengan mitra strategis, nanti mudah-mudahan kedepannya akan ada repeat order. Yang kedua, mitra strategis yang mendukung product development ya. Jadi misalnya ada segmentasi pekerjaan baru atau mereka membutuhkan new product supaya kita bisa masuk ke sana ya. Contohnya ini paling gampang ya MRT ya. Kita tahu ya masa depan transportasi di Indonesia itu adalah transportasi massal, terutama untuk di kota-kota besar. Nah, kita juga mencari mitra ya kan, karena MRT itu adalah istilahnya pekerjaan baru ya. Mungkin di luar negeri sudah common, tapi di Indonesia mungkin baru di 2015 ke sini. Nah, kita coba nih cari mitra ya supaya kita bisa masuk ke situ ya kan. Nah, masuk ke situ bisa menjadi subkontraktor atau kita menjadi supplier produknya. Karena selain waskita ini kan kita juga punya beberapa anak usaha subsidiaries ya untuk mendukung proses bisnis kita. Salah satunya adalah waskita beton precast. Nah, mungkin kalau kita nggak bisa masuk ke segmen konstruksinya ya, kita bisa menjadi supplier beton ya kan. Nah, itu kita bisa bermitra ya kan dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki standar yang sudah standar yang memang diinginkan oleh si pemberi kerja, si owner baru itu. Karena contohnya ini di MRT ya, itu untuk membuat terowongannya itu butuhkan metode baru ya kan, butuhkan teknis ya, hal-hal teknis baru yang mungkin belum pernah kita kerjakan. Nah, mungkin kita akan mendorong waskita beton precast ya kan, atau WKI ya untuk bisa masuk ke situ. Kalau induknya nggak bisa, anak usahanya mungkin lebih bisa, karena anak usaha kita
jualannya tuh lebih banyak, produknya itu lebih banyak yang bisa dieksplor. Nah, kita akan cari mitra strategis yang bisa berkolaborasi dengan nggak cuma waskita tapi anak usaha juga. Nah, dari situ kalau kita sudah mendapatkan trust, mungkin kita bisa explore ke market selanjutnya, ya kan. Itu salah satu jalan masuk ya dari kemitraan strategis. Terus juga mungkin yang terakhir ya tadi mendukung diversifikasi produk kita, ya kan. Ya waskita ini produknya kan sekarang kita kan perusahaan jasa ya. Produknya adalah ya jasa konstruksi, ya kan. Mungkin ke depan ya kalau kita membutuhkan diversifikasi usaha ya kita bisa mencari partner lain, ya kan. Saya harap semua pegawai bisa melakukan pekerjaannya sebaik mungkin, ya kan. Love your job, ya kan. Dan semua insan waskita itu adalah marketer, ya kan. Oke. Menarik nih, Pak. Boleh nih, Gimana, Pak? apa ini Pak marketer nih? Marketer gimana, Pak? Marketer ya semua itu adalah pemasaran ya, kayak Iya. mungkin contohnya Mbak Betari, Mas Hari. Fahri ya. Itu contoh paling gampang. Misalnya kalian kalau bangga sebagai pegawai waskita ya, ada orang tanya ya, kalian kerja di mana sih? Ya di waskita. Waskita itu apa? Kalian bisa jelaskan. Ya, itu adalah salah satu dari kegiatan marketing, ya kan? Bukan marketing aktif tapi defense marketing. Ya namanya defense marketing karena marketing itu kan holistik. Secara soft selling ya ibaratnya. Iya, soft selling. Nah, kalau pegawai yang di proyek ya jaga kualitas, jaga hubungan baik dengan owner, ya. Itu adalah juga salah satu kegiatan marketer, kegiatan marketing itu, ya kan. Mungkin beda dengan saya. Kalau saya akan berhubungan dengan owner langsung, ya kan, mencari new market, nyari 4N tadi. Ya. Tapi teman-teman semua bisa melakukan itu, ya. Contohnya itu tadi, ya kan, karena setiap perubahan besar itu kan dimulai dari langkah yang kecil, ya. Jadi ya, pertama ya harus proud to be waskita dulu. Jujur kita tuh memiliki semua, ya, semua yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan konstruksi ya. Kita punya SDM yang hebat, pengalaman yang hebat, kita punya teknologi juga ya, teknologi, aset pendukung, terus juga anak usaha yang mendukung ya. Kita sebenarnya punya semua untuk menjadi kontraktor yang hebat, ya kan. Karena kita dari BSP sudah pelajari lah kontraktor-kontraktor terhebat di dunia, ya kan, seperti Vinci, CS-Check. Itu sebenarnya apa yang kita lakukan itu sebenarnya sudah sejalan dengan apa yang mereka lakukan, tinggal eksekusinya dan mungkin kita butuh waktu dan kesempatan. Saya yakin kita bisa jauh lebih bagus dari sekarang. Sudah banyak sekali ya perbincangan hari ini, apalagi topiknya terkait 4N dan dari new owner sampai new strategic partner ya, yang mana ini membuka peluang adanya kolaborasi yang lebih luas lagi ya Pak ya. Iya. Jadi semuanya itu terhubung dan jadi bukti bahwa transformasi waskita itu berjalan dengan langkah yang jelas, seperti dengan yang dijelaskan Pak Arviko tadi terkait 4N ya. Dan membuat kita itu jadi optimis, Betari. Iya betul. Ke arah ke depan itu kita akan seperti apa yang gitu pastinya kan. lebih positif dan optimis sekali ke depannya ya Fahri ya. Apalagi kita punya proyek yang prestisius. Betul. Oke, dan semoga insan kita serta teman kita yang nonton juga bisa mendengarkan ya. Ini tadi ada pelajaran-pelajaran terbaru dari Pak Arviko ya, apalagi terkait 4N, dan bisa semakin semangat dan paham arah baru dari perusahaan kita ini, yaitu Waskita Karya. Oke, untuk Pak Arviko terima kasih banyak sudah sama-sama. menjadi narasumber di podcast Waskita segmen Terima ini kasih. Talk kita. Dan juga buat insan kita dan teman kita, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa terus pantengin episode-episode selanjutnya karena kita masih punya banyak topik yang bisa kita sampaikan terkait transformasi di Waskita. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana dan tetap jaga kesehatan kalian, tetap semangat dan Transformasi for better Waskita. Sampai jumpa.